bunda-bunda yang saya hormati dan yang saya kasihi. Sebelumnya, terima kasih sudah mau datang di kesempatan pada pagi hari ini untuk kita bisa menghadiri acara talk show dengan tema menjadi orang tua hebat dengan gembira di rumah bersama keluarga. Di sini saya, Amelia Krisnalovianto, sebagai master seremoni acara pada hari ini. Sebelumnya saya mau mengajak bunda-bunda untuk kita memulai berdoa dulu sebelum acara pada hari ini berlangsung. Berdoa menurut agama dari keyakinan kita masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Baiklah, untuk selanjutnya saya persilakan untuk bunda-bunda bisa bangkit berdiri, kita mau menyanyikan lagu Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Terima kasih, silakan duduk kembali, bunda-bunda. Untuk selanjutnya, sebelum kita memasuki acara pemateri yang pertama, saya undang rekan saya untuk bisa mendampingi saya memimpin acara pada pagi hari ini. Saya persilakan moderator yang pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat datang untuk bunda-bunda sekalian. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nuria Isabella selaku moderator untuk talk show kali ini. Tentunya saya di sini tidak sendirian karena kita akan didampingi oleh narasumber pertama kita, yaitu Kak Kurnia Agustina, yang mana menjadi guru muda inspiratif untuk kita semua. Tentu langsung saja kita persilakan Kak Kurnia Agustina untuk memasuki ruangan. Halo semuanya. Hai. Bagaimana kabarnya nih Kak? Baik dong Kak Bella. Kalau nggak baik saya nggak mungkin ada di sini. Langsung saja ya Ibu. Hari ini kita akan membahas topik mengenai peran orang tua hebat untuk anak yang hebat. Nah, menurut Kak Nia nih, pandangan mengenai orang tua yang hebat untuk anak yang hebat ini bagaimana ya? Oke, materinya cukup menarik ya teman-teman ya. Kalau menurut saya, pandangan saya mengenai orang tua yang hebat itu orang tua yang bukan selalu ya, dia tuh bisa meluangkan waktunya, sesibuk apapun orang tua itu dia pasti bisa menemani anak. Wah, berarti peran orang tua untuk anak itu sangat penting ya dalam mendampingi anak meskipun dalam waktu singkat. Nah, kira-kira menurut Kak Nia ini bagaimana ya untuk orang tua yang memang waktunya itu sedikit untuk meluangkan waktu kepada anaknya? Orang kayak sibuk gitu ya, orang tua yang sibuk itu biasanya itu punya waktunya sama anak cuma di pagi hari sama di sore atau malam hari, karena siang sampai sore kadang kan masih bekerja. Nah, waktu yang tepat biasanya kan di pagi hari sama malam hari. Di pagi hari waktu orang tua dan
meluangkan waktu semaksimal mungkin dengan anak. Baik, patut dicontoh ya bunda-bunda, bahwasanya kalau meskipun kita waktunya cuma sedikit, kita bisa meluangkan waktu bersama anak-anak kita. Nah, kira-kira pesan yang dapat diberikan oleh Bu Tia nih untuk bunda-bunda sekalian apa ya, agar kita bisa menjadi orang tua yang hebat dimanapun dan kapanpun untuk anaknya. Oke, baik. Di sini saya ada 6 kunci supaya orang tua atau calon orang tua itu bisa membuat anaknya itu nyaman di rumah dan kita itu selalu mengetahui perkembangan anak kita. Yang pertama yaitu siap. Nah, siap di sini tuh ada 2. Siap secara mental juga siap secara material. Jika kita tidak siap secara mental, bagaimana nanti kita mengurusi anak kita, suami kita? Jadi kita itu harus siap sebelum menikah, kita harus siap untuk membangun rumah tangga. Nah, oke, yang kedua yaitu siap secara material. Material itu seperti ya keuangan, lalu kebutuhan yang harus dicukupi, harus dipenuhi lah. Nah, yang kedua yaitu memahami di sini yaitu memahami anak kita, apa yang mereka mau, apa yang mereka suka, seperti itu. Lalu yang ketiga itu terlibat di sini tuh seperti orang tua pastinya kan terlibat dalam mengurusi sekolah anak. Orang tua yang pengertian kepada anak atau memahami anak pasti selalu menanyakan apa yang dibutuhkan ketika di sekolah, bagaimana temannya, atau orang tua yang langsung konsultasi dengan gurunya. Lalu selanjutnya yaitu membantu di sini yaitu membantu anak dalam memenuhi perkembangan atau pertumbuhannya, yaitu 6 aspek tersebut yang termasuk nilai agama moral, sosial emosional, fisik motorik halus dan kasar, kognitif, bahasa dan seni. Nah, yang kelima yaitu menjaga di sini tuh banyak ya kekerasan di sekitar kita, terutama lingkungan sekitar, baik keluarga bisa jadi ya, lingkungan rumah atau sepertinya. Jadi orang tua itu di sini tugasnya yaitu menjaga anak agar terhindar dari kekerasan atau bahaya yang mengintainya. Dan yang terakhir, yang keenam yaitu mendukung. Dimana mendukung di sini tuh seperti mendukung bakat dan minat anak. Banyak kan anak yang tidak minat dengan pelajaran yang berbau numerik atau berbau yang sulit-sulit gitu ya. Dia sukanya yang berkreasi. Nah, orang tua itu seharusnya jangan membeda-bedakan anak dengan anak orang lain. Jadi seharusnya orang tua yang baik itu mengetahui, oh minat anak saya itu di sini. Jadi orang tua itu memfasilitasi apa yang anak suka. Seperti itu Kak. Baik, terima kasih untuk Kak Nia atas pesan yang bermakna dan bermanfaat bagi kita semuanya. Oke, semuanya jadi dapat disimpulkan bahwasanya orang tua itu merupakan garda terdepan untuk anak-anaknya. Jadi orang tua itu harus siap memahami, terlibat, mendukung, membantu, dan menjaga anak-anaknya dimanapun dan kapanpun orang tua berada. Nah, bila ada pertanyaan untuk Kak Nia dari bunda-bunda sekalian, dipersilakan untuk berdiri dan memperkenalkan diri. Silakan Bunda boleh berdiri dan memperkenalkan diri. Perkenalkan, saya Bunda Fede. Di sini saya akan bertanya dengan Kak Nia tentang bagaimana cara yang efektif untuk menjaga anak saat orang tua sibuk bekerja. Apa pertimbangan memilih cara tersebut sebagai cara yang efektif? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Dipersilakan duduk kembali untuk Kak Nia. Dipersilakan untuk menjawab pertanyaan dari Bunda Fede. Baik, saya akan jawab pertanyaan dari Bunda Pepe ya, Kak Bunda. Nah, menurut saya cara mengatasi orang tua yang super sibuk, orang tua yang sama-sama bekerja, biasanya itu orang tua menitipkan anak itu kepada baby sister ataupun kepada orang tua mereka. Nah, cuman menurut saya itu lebih aman itu menitipkan anak kepada orang tua kita. Bagaimana? Soalnya kalau kita menitipkan kepada orang tua kita itu akan tenang. Dan anak itu akan menjadi lebih dekat dengan keluarga besar kita. Nah, sedangkan kalau baby sister kan bukan niat gitu ya, berprasangka, cuma kan
kita merawat anak kita selama kita ada di rumah itu seperti apa kan kita juga nggak tahu gitu. Cuma ya sebagai orang tua maksimalin lah atau minimalin kita bercengkrama dengan anak, luangkan waktu misalnya di hari Minggu, rekreasi bareng, seperti berbareng seperti itu. Bagaimana Bunda? Apakah jawabannya dapat dipahami? Sudah, terima kasih. Baik, terima kasih kepada seluruh bunda-bunda sekalian telah mengikuti jalannya kapsul kali ini. Sebelumnya mohon maaf apabila kami ada kesalahan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada MC. Ya baiklah, tadi talk show yang sangat menarik ya bunda-bunda semuanya. Keren sekali, Kak Nia terima kasih banyak, juga moderator partner saya Kak Bella, terima kasih banyak untuk waktu dan kesempatannya untuk mengisi di tempat ini. Saya persilakan bisa meninggalkan tempat terlebih dahulu karena kita akan lanjut untuk pembahasan talk show yang berikutnya. Baik, salam ketemu lagi ya teman-teman ya. Ya baiklah, di sini bagaimana nih bunda-bunda semuanya? Apa semakin panas, semakin penasaran untuk lanjut ke materi selanjutnya? Bagaimana? Penasaran. Ya baiklah. Ya untuk acara selanjutnya saya undang rekan saya, moderator yang kedua Kak Mela untuk memimpin jalannya acara pada pagi hari ini. Saya persilakan waktu dan tempat Kak Mela. Beri tepuk tangan untuk Kak Mela. Selamat pagi semuanya. Saya Maila Izati sebagai moderator pemateri kedua. Dalam hal ini saya akan mengundang pembicara kedua yang sangat menginspirasi bagi kita semua, yaitu seorang inspirator muda dari Universitas Negeri Surabaya yang akan memberikan wawasan mengenai komunikasi yang efektif bersama keluarga. Langsung saja kita sambut Bunda Feby Audi Lestari. Wah, selamat datang Bunda Feby. Silahkan duduk. Bagaimana kabarnya Bunda Feby? Alhamdulillah, senang Bunda Mela. Bagaimana perjalanan menuju ke acara talkshow ini? Alhamdulillah perjalanan menuju ke talkshow ini sebetulnya sangat deg-degan dan nggak sabar bertemu dengan bunda-bunda sekalian dan untuk memberikan materi mengenai membangun komunikasi efektif dengan anak dalam keluarga. Wah, sepertinya pemateri kita sudah tidak sabar untuk membagikan wawasan dan pengalamannya mengenai komunikasi yang efektif dalam keluarga. Baik, untuk mempersingkat waktu, kita mulai. Bagaimana sih komunikasi yang efektif menurut Bunda Feby? Jadi sebelumnya bunda-bunda sekalian perlu kita ketahui bahwa komunikasi sendiri menjadi kunci yang sangat penting bagi kehidupan bersosial. Tanpa komunikasi kita tidak mampu memahami apa yang kita mau dan orang lain inginkan. Lalu komunikasi juga penting dalam membangun kehidupan berumah tangga. Nah, terkadang kita bisa melakukan miskomunikasi nih Bunda Mela dengan pasangan, anak atau orang lainnya. Jika miskomunikasi dibiarkan berkepanjangan, maka itu akan menjadikan goyah rumah tangga dan menyebabkan lingkungan yang tidak sehat di keluarga. Oleh karena itu komunikasi efektif sangat penting diterapkan di lingkungan keluarga. Lalu jadi komunikasi efektif sendiri itu di mana terdapat komunikator atau pemberi informasi dan adanya komunikan sebagai penerima informasi memiliki pengertian tentang pesan tersebut, ya sama-sama memiliki pengertian yang sama. Lalu komunikasi efektif juga didukung dengan adanya timbal balik hubungan antara komunikan secara sukarela.
sela. Nah, jika adanya komunikasi efektif, maka tidak akan ada hambatan dalam menyampaikan suatu pesan. Oleh karena itu, penting bagi bunda-bunda sekalian untuk membangun komunikasi efektif kepada anak untuk menciptakan hubungan antara ibu dan anak yang baik. Selanjutnya, bagaimana manfaat komunikasi efektifnya bagi keluarga ya Bu? Jadi, manfaat adanya komunikasi efektif ini bagi keluarga, tentunya bagi anak. Nah, yang pertama, anak kan mempunyai karakteristik peniru ulung. Nah, jika kita sebagai orang tua berkomunikasi secara efektif setiap harinya di rumah, itu secara tidak langsung mengajarkan anak bagaimana cara untuk berkomunikasi efektif. Nah, dengan komunikasi efektif sendiri itu menjadikan penilaian positif dan penghargaan tersendiri bagi anak. Karena anak nanti akan merasa lebih didengarkan dan lebih diperhatikan oleh orang tua. Selain itu, dengan adanya komunikasi efektif nantinya dapat menumbuhkan kepercayaan diri anak. Intinya seperti itu, Bunda Mila. Selanjutnya, di sini banyak audiens kita dari ibu yang sudah memiliki anak. Nah, jadi menurut Bunda Feby, bagaimana komunikasi yang efektif dengan anak? Jadi komunikasi efektif dengan anak sendiri itu yang pertama mendengarkan. Jadi sebenarnya anak usia dini itu perlu didengarkan karena nanti jika kita sebagai orang tua mendengarkan anak itu akan menunjukkan rasa kasih sayang kita kepada anak tersebut dan anak nanti merasa lebih dihargai dan lebih disayangi. Lalu yang kedua yaitu tidak berasumsi. Terkadang orang tua memiliki pemikiran yang negatif kepada anaknya. Jadi jika ada yang tidak jelas atau tidak yakin mungkin bisa dikomunikasikan lagi dengan anak. Lalu yang ketiga itu kontak mata. Jadi saat berbicara dengan anak, bunda-bunda dapat melakukan kontak mata dengan anak tersebut. Jadi biar merasa lebih dekat dengan anak dan menunjukkan rasa kehangatan antara bunda dengan anak-anak. Lalu berbicara dari sudut pandang anak. Nah, di sini bunda-bunda menempatkan pada diri anak. Jadi biar bunda-bunda dapat memahami apa yang dirasakan atau apa yang diinginkan anak dari sudut pandang, serta tidak menghakimi anak tanpa mengetahui apa yang terjadi. Selanjutnya, nah kan sudah dijelaskan oleh Bunda Feby mengenai komunikasi efektif dengan anak. Pertanyaan terakhir bagi saya, tentunya terdapat hal yang harus perlu kita hindari dalam berkomunikasi dengan anak, itu bagaimana ya Bu? Jadi hal yang harus kita hindari dalam berkomunikasi dengan anak yang pertama yaitu hindari kritikan. Jika kita memberikan kritikan kepada anak, maka nantinya anak tersebut akan merasa percaya dirinya kurang. Lalu yang kedua, tidak membahas kesalahan anak pada masa lalu. Hal ini dikarenakan jika ada kesalahan anak pada masa lampau, ya sudah diselesaikan pada masa itu. Jangan dibahas pada masa ini atau masa depan. Hal itu akan berpengaruh anak tidak mampu berkembang pada kehidupan yang selanjutnya dan akan merasa terbebani dengan masalah-masalah yang sudah lampau. Lalu yang terakhir yaitu tidak mendikte anak, jadi atau tidak menyalahkan anak secara begitu saja. Jadi jika ada permasalahan maka kita harus mencari akar permasalahannya terlebih dahulu dengan tetap merasa tenang dan tetap berpikir positif agar anak juga mau untuk menceritakan permasalahan yang dialaminya dan kita menemukan solusi. Baiklah, demikianlah acara pagi hari ini. Saya ucapkan terima kasih kepada pembicara yang luar biasa ini. Selanjutnya, jika ada pertanyaan dari bunda-bunda kepada pembicara kedua, kami persilakan untuk mengangkat tangan. Iya, Bunda, bisa berdiri dan menyebutkan namanya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, saya Bunda Lucia. Jadi begini ya Mbak, bagaimana sih contoh komunikasi yang efektif untuk orang tua kepada anaknya? Nah, gitu aja, terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya, Bunda Lutfi. Bisa langsung dijawab, Bunda Feby? Baik.
Jadi contohnya saat kita memberikan komunikasi efektif kepada anak yaitu yang pertama dengan memberikan relevansi pengalaman. Nah, contohnya saat anak ketinggalan tas jangan langsung menjudge, jadi langsung dibilangin gini, memberikan pengalaman. Oh, dulu Bunda pernah ketinggalan PR-nya, jadi karena takut dimarahi oleh guru, maka Bunda sebelum berangkat ke sekolah mengecek tas terlebih dahulu. Jadi memberikan relevansi pengalaman daripada kritikan. Lalu yang kedua, dengan memberikan observasi. Misalnya Bunda memberikan kotak bekal pada anak. Nah, itu tidak perlu dikritik, misal anak tidak makan kotak bekal tersebut. Jadi berikan seperti kenapa tidak dimakan, apakah sudah kenyang, seperti itu. Lalu yang ketiga yaitu menunjukkan empati. Jadi saat anak mengalami permasalahan, maka kita sebagai orang tua menunjukkan empati kepada anak dengan bertanya, adik kenapa kok bersedih? Seperti itu. Lalu yang terakhir yaitu memberikan pilihan. Misalnya anak rewel tidak mau mandi. Nah, tidak perlu menggunakan kata-kata marah atau menunjukkan emosi. Bisa kita bunda-bunda untuk memberikan pilihan. Adik mandinya sekarang atau 10 menit lagi, seperti itu. Baik, Bunda Lutfi, apakah bisa diterima jawaban? Nah, terima kasih. Apakah ada pertanyaan lain dari bunda-bunda? Jika tidak ada, saya akan membacakan kesimpulan dari materi kedua pada tabel ini. Ya, komunikasi dikatakan efektif jika pesan diterima dan dimengerti oleh pengirim pesan. Ada hubungan timbal balik yang dilakukan secara sukarela oleh penerima pesan. Ada pun manfaat komunikasi efektif kalau karena anak dapat belajar bagaimana berkomunikasi efektif karena melihat yang orang tua mereka lakukan. Berkomunikasi yang efektif dengan anak yaitu mendengarkan, tidak berasumsi, kontak mata, bertanya dengan tepat dan memberikan penjelasan. Hal yang harus dihindari dalam berkomunikasi dengan anak yaitu kritikan, membahas kesalahan anak yang pernah dilakukan, mendidik anak, melakukan hal yang membuat anak merasa bersalah. Miskomunikasi yang berkepanjangan membuat rumah tangga goyah. Oleh karena itu, penting untuk kita mulai membangun komunikasi yang efektif. Baik, saya Maila Izati sebagai moderator materi kedua. Pamit undur diri, saya kembalikan ke MC. Terima kasih. Nah, baiklah, terima kasih banyak untuk rekan saya moderator Kak Mela dan juga pemateri Ibu Feby. Terima kasih banyak untuk talkshow yang luar biasa. Kita sudah mencapai di akhir penghujung acara ya, bunda-bunda semuanya. Boleh saya persilakan untuk moderator dan juga pemateri juga meninggalkan tempat. Ya, wah bagaimana nih bunda-bunda tadi sudah mendapatkan ilmu baru belum tentang talkshow kita yang diadakan pada hari ini? Sudah. Apakah sudah siap untuk membangun komunikasi yang efektif dengan anak di rumah? Siap. Ya, baiklah. Untuk selanjutnya saya mau mempersilahkan untuk partner saya bisa membawakan hadiah ke depan. Ya, jadi sebentar kita akan ada prosesi untuk pembagian hadiah untuk bunda-bunda yang tadinya sudah bertanya. Ya, baiklah. Untuk yang pertama, saya panggil Bunda Febe bisa lagi berdiri untuk proses dokumentasi. Silakan untuk partner saya bisa membantu dokumentasi. Ibu Kabela. Dokumentasi sini aja enggak? Dari sini iya. Hadiahnya mewah ya. Terima kasih ya. Selanjutnya saya persilakan untuk Olivia bisa berdiri untuk mengambil hadiah. Saat bergabung. Ya, ini.
khusus untuk bunda-bunda yang sudah aktif bertanya seperti itu. Ya baiklah, untuk menutup acara pada hari ini saya mengajak bunda-bunda untuk kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih bunda-bunda semuanya bisa menyempatkan waktunya hadir di tempat ini. Saya tutup acara talkshow interaktif pada pagi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.